Lah, makan martabak Bangka, lemak nian. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung aja kita buat sama-sama martabak Bangka versi premium dengan 1 loyang 2 kuning telur. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu segitiga biru 400 gram. Ini akan aku mix sama cakra kembar. Cakra kembarnya sebanyak 200 gram. Jadi total tepung aku pakai 600 gram. Kemudian aku masukkan gula. Di sini pakai 100 gram. Garam secukupnya, sedikit aja, aku pakai 2 gram. Untuk telurnya aku siapkan 6 butir. Jadi per loyang itu 2 butir kuningnya saja. Kalau kalian mau masukkan putihnya juga boleh. Cuma kalau putihnya masuk nanti teksturnya itu lebih padat ya. Karena ini pakai terigu segitiga biru. Kemudian kita aduk rata seperti ini bahan-bahan kering. Kali ini aku nggak pakai susu bubuk ya, karena susu bubuknya bisa menetralkan gluten nanti. Karena ini aku hanya pakai kuning telur. Kalau kalian pakai putih telur nggak apa-apa, kasih susu bubuk supaya lebih lembut. Kemudian aku masukkan air sedikit-sedikit sampai kira-kira bisa digebukin atau ditabok. Untuk penabokan, kalau kalian bikin versi banyak boleh pakai kayu, silahkan cek video-video aku sebelumnya bentuk kayunya seperti apa ya teman-teman. Bisa juga kalian pakai whisk, ada juga video aku sebelumnya. Nah, ini aduk rata sampai tidak ada bahan-bahan keringnya lagi, barulah kita mulai menabok. Untuk air aku ini tadi pakai 450 ml ya, jadi masih kental gini. Sisanya nanti untuk tahap pengenceran. Nah, kita pukul-pukul naik turun seperti ini nggak pakai tenaga ya kok teman-teman, seperti ini aja. Kalau kalian sudah terbiasa, enak banget nabok pakai tangan ini. Jadi kita tahu batasan kalis itu. Nah, batasannya ini nanti kita masih berkerut ya teman-teman, perhatikan videonya. Masih dijatuhkan tuh masih putus. Jadi jangan sampai 100% kalian nabokin. Kalau 100% kalian nabokin, gluten terbentuk sempurna. Ini yang bikin martabak kita kenyal keras setelah dingin. Buat yang versi ekonomis nih langsung diencerkan sama air. Karena kali ini aku bikin versi premium, jadi sambil nunggu pelanggan, adonan kental kita ini bisa bertahan sampai 8 jam. Kemudian adonan aku bagi 3. Bagi teman-teman ditimbang, ini aku piling aja. Nah, aku sudah tahap pengenceran. Ini tadi aku sampai resting, istirahatkan adonan kental itu kira-kira berapa jam? 3 jam ya. Tapi ini 1 jam udah boleh dipakai kok teman-teman. Nah, kalau dia terbentuk sendiri glutennya ini, dia nggak dijamin nggak akan kenyal keras dan mudah banget dilarutkan ketika dimasukin air dan telur. Nah, mesti diingat pokoknya teman-teman ya, kalau kalian bikin versi ekonomis, adonan kental gini langsung kalian encerkan. Kalau kalian nunggu nanti glutennya terbentuk sempurna, 100% glutennya terbentuk, itu butuh kuning telur. Kalau cuma dikasih air aja akan kenyal keras teman-teman. Nah, itu penting sekali. Nah, batasan penabokan yang harus dipahami ya teman-teman, sama proses glutennya menjadi 100% itu. Nah, seperti ini tahap pengenceran. Aku tinggal menambahkan kuning telur 2 butir, air sedikit-sedikit. Nah, dan kemudian aku nanti masukkan ya teman-teman, buat teman-teman yang masih belum bisa menggunakan satu pengembang soda kue aja, boleh menambahkan baking powder double acting ya. Jadi sesaat mau manggang boleh dimasukkan. Jadi tidak mempengaruhi tekstur martabak kita, adonan kita, walaupun kita pakai baking powder. Asalkan baking powdernya dimasukkan sesaat mau manggang. Dan aku tambahkan sedikit vanili cair ya. Ini aku pakai Topieco ya. Kalian boleh ganti sesuai selera kalian aja. Pastikan kalau banyak telur ini adonan kalian gak boleh kental. Kalau kental nanti jadinya bantat martabaknya dan keras, terlalu kenyal, terlalu padat. Jadi wajib sekali kalau banyak telur, karena telur itu akan jadi kerangka martabak, adonan kalian harus agak encer. Kemudian aku masukkan soda kue 2 gram ya teman, agak banyak ini. Karena ini tanpa resting ya teman-teman. Yang didiamkan 3 jam tadi itu bukan resting, itu adonan kental ya. Nah, ini jadi adonan kental itu udah bisa kita panggang langsung tanpa di resting lagi setelah tahap pengenceran. Jadi ada perbedaan dari pengadukan aku yang sebelumnya. Jadi aku tuh pengadukan versi Bangka itu ada 3 macam teman-teman. Ada yang telurnya masuk duluan tapi itu tidak menunggu pelanggan. Jadi khusus kalau ada orderan, jadi dipanggang serentak gitu teman.
Nah, ini lanjut kita ke tahap pemanggangan. Bersihkan loyang seperti biasa. Bersihkan pakai gerenjeng, kawat halus cuci piring itu ya, yang untuk wajan biasanya. Nah, kemudian aku bersihkan lagi pakai kain. Pastikan panas loyang udah pas ya. Ini aku tes pakai telapak tangan aja. Kalau kalian belum paham bisa tes pakai tetesan air. Kemudian kita tuang di tengah. Kalau kalian suka yang flat, dari tengah muternya seperti ini. Aku sukanya sih menggunung. Biasanya aku muternya dari pinggir teman-teman ya. Nah, kemudian kita panas loyangnya, kalau pas tadi kita langsung geber, kasih full api kompornya teman-teman. Nah, ini aku panggang dengan teknik kering aja. Kenapa? Karena ada kuning telurnya, jadi aman, gak akan lengket walaupun gulanya banyak teman-teman. Nah, kini kita tunggu sampai bubble-nya kebentuk ya teman-teman. Ini api masih besar saya pakai. Walaupun soda kuenya agak banyak di sini ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini nggak akan keras dan nggak cekat, nggak getir. Karena ini kuning telurnya banyak. Jadi kalau di total ini 1 kilogram tepung terigu itu menghasilkan 5 loyang dan telurnya jadi 10 teman-teman. Jadi ini per 100 gram aku pakai kuning telur tuh 1. Selera balik lagi ke masing-masing, boleh menambahkan putih telurnya atau hanya kuning telurnya. Tapi pastikan kalau kita pakai putih telurnya ditambahkan vanili yang kuat ya, karena nanti akan bau amis. Saya nggak suka, makanya saya nggak suka pakai putih telur. Kemudian setelah terbentuk pinggirannya seperti ini, nah itu udah kelihatan naik dari pinggir ya teman-teman. Nah, ada juga yang mau mempercepat masa panggang. Ini saya santai aja sampai bubble kebuka. Jadi nggak saya turunkan api kompor. Cuma minusnya nanti seratnya jadi gede-gede ya teman-teman. Kalau nggak kita turunin. Tapi kalau kita mau cantik-cantik hasilnya buat sesi foto-foto, saatnya ini diturunkan api kompornya ke sedang. Nah, jadi permainan api itu sesuaikan dengan bahan kalian dan tuangan awal tadi. Nah, itu teman-teman ya, penting sekali memahami apa yang harus kita lakukan pada tindakan api kompor kita saat manggang. Jadi fleksibel, nggak monoton, nggak tergantung sama teori, tergantung dalam keadaan martabak yang kita panggang, tergantung adonan yang kita panggang. Bagaimana sih dia? Kalau seandainya tadi tuh bunyinya kencang banget, berarti aku nggak boleh kasih geber full. Aku tetap aja di api standby tadi, tapi tetap akan matang, cuman lama teman-teman ya. Dan kulitnya itu pasti akan agak berlubang-lubang. Aku lihatkan pengapiannya, aku langsung tutup ya teman-teman, padahal bubble-nya belum kebentuk semua, api masih besar. Aku tutup nanti dia biar lebih cepat. Cuman nggak ditutup full ya teman-teman, karena bubble-nya belum kebuka semua. Biar ada udara dari luar, exhale akan mendorong pecahnya bubble-bubble itu dan terbentuk. Nah, sudah terbentuk semua ini bubble-nya, tapi belum pecah ya, perhatikan itu. Aku menambahkan susu SKM di sini langsung. Jadi kalau pakai SKM di sini, jadi lebih lembab dalam itu, dia nggak mudah kering ya teman. Tapi kalau pakai kuning telur ini juga nggak apa-apa sih, mau pakai nggak pakai, tetap akan lembab, lembut, moist karena ada kuning telurnya. Jadi selera aja, boleh kalian kasih gula dan nggak dikasih pun pasti pecah teman. Nah, ini aku tutup full, kenapa? Karena sudah kebentuk semua dan udah mulai pecah bagian tengahnya itu. Nanti kita lihat, kalau aku tutup seperti ini nggak masalah, bubble-nya itu akan pecah asalkan bubble tadi sudah terbentuk semua. Tapi kalau bubble belum terbentuk semua sampai ke tengah, jangan ditutup rapat ya teman-teman. Kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman, seratnya itu cantik banget teman-teman. Cuma memang sih aku nggak saranin buat teman-teman yang pemula seperti ini kalau hanya pakai soda kue aja ya. Sebaiknya di mix aja dulu sama baking powder kalau yang belum paham pengapiannya teman-teman. Biar kalian tuh berhasil dulu, nggak apa-apa asalkan siapkan baking powder double acting seperti yang saya bilang ya. Jadi dia bekerja pada saat terkena panas. Jadi nggak akan mempengaruhi tekstur adonan kalian. Tapi kalau kalian masukkan di awal 3 jam aja, adonan kalian itu sudah akan berubah. Apalagi kalau kalian pakai telur yang banyak di adonan itu ditambah baking powder. Ketika baking powder itu bercampur cairan, dia akan mulai bekerja dan akan membuat tekstur martabak kalian itu menjadi ke arah pancake. Karena kan baking powder itu memang pengembang untuk cake atau bolu teman-teman. Nah, ini udah mulai matang ya teman-teman. Ini aku nggak mempercepat masa panggang ya, aku santai aja manggangnya. Tara, ini sudah hasilnya. Martabaknya ini gampang juga kita copot teman-teman, karena ini kan ada telurnya. Selain ada telur, panas loyangnya juga pas. Kemudian kita oles sama margarin atau butter. Ini aku kebetulan pakai margarin ya teman-teman. Nah,
Setelah itu kita lanjut memanggang lagi. Ini karena loyangku ini kepanas, biasanya aku matikan dulu teman-teman. Aku bersihkan dulu sambil aku menyiapkan adonan selanjutnya. Tara, ini hasilnya cantik bukan? Kalian bisa mencoba di rumah. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Buat yang nggak bisa belajar otodidak dari resep-resep saya, silahkan hubungi, lihat di profil. Aku selalu buka kelas online berbayar. Kalian cukup bayar satu kelas martabak manis akan dapatkan free bermacam-macam resep. Mau versi Bangka, versi Bandung, versi ekonomis, versi premium akan diarahkan sesuai karakter yang kalian mau. Dan free 100 macam resep cookies, donat, roti, pizza, martabak telur dan semua resep-resep 100 macam yang pernah ada di kelas WA bimbinganku. Kalian bisa ikut bimbingan, cuman syarat dan ketentuan berlaku. Silakan hubungi nomor WA di profil aku. Buat yang gak bisa ikut kursus, kalian jangan khawatir. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar postingan. Aku akan pas respon jawabnya. Dan resep itu sama ya teman-teman. Jadi yang aku jual itu adalah waktu, tenaga, dan bimbingannya. Kalau resep, saya pastikan sama dengan yang saya publik. Keunggulannya lagi ada beberapa resep dari para pedagang martabak yang kebetulan adalah guru aku. Jadi ada 12 pedagang martabak yang nyumbang resep-resep mereka di grup bimbingan WA. Cuman itu yang nggak bisa dipublik ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar dapat resep-resep terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.